Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bunda, selamat pagi dan selamat datang di acara hari ini, yaitu di acara GOM atau Gerakan Orang Tua Mengaji, yang insya Allah akan kita laksanakan dimulai saat ini juga ya nggih. Dan terima kasih untuk ayah dan bunda yang sudah bergabung di acara ini. Saya perkenalkan, diri saya adalah Ustadz Yuli dari SD 2 Harbun Purwokerto. Pagi ini saya ditugaskan untuk menjadi seorang moderator. Semoga acara ini kita berjalan dengan baik. Untuk pertama dalam acara ini saya akan membukanya dulu dan memperkenalkan kegiatan hari ini, susunannya nggih. Yang pertama, susunan acaranya adalah pembukaan, lalu setelah itu akan ada tasmi Quran yang insya Allah dibawakan oleh Ustadz Adnan. Lalu ada sambutan dari kepala sekolah, yaitu dari Ustazah Santi. Lalu ada acara inti. Insya Allah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Kifni yang sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah beliau sudah bergabung ya. Lalu setelah acara inti, insya Allah jika sudah jika acara inti selesai dan masih ada waktu, insya Allah akan ada sesi tanya jawab untuk 2 atau 3 pertanyaan. Lalu setelah itu penutup. Baik, ayah bunda, sebelum kita memulai acara hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan acara di pagi hari ini dengan tema menyiapkan diri dan keluarga sambut Syahrul Mubarak dalam acara Gerakan Orang Tua Mengaji hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu tasmi Quran dari Ustadz Adnan, insya Allah ayat Al-Baqarah 183 sampai 185. Untuk Ustadz Adnan, langsung saja kami persilakan untuk tilawahnya. Monggo Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz Adan, jazakallah. Dan semoga bisa menjadi pahala juga untuk kita yang mendengarkan. Untuk selanjutnya ayah bunda, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memperkenalkan dulu pembicara kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi Bapak Kiai. Beliau adalah Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni. Dan berikut saya bacakan CV-nya, beberapa CV-nya. Yang pertama, beliau adalah mantan Kandepak Blora, lalu Badan Pembina Harian Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, dan MUI di Kabupaten Banyumas. Jadi sebelum tadi saya terlewat, mohon maaf belum memperkenalkan beliau. Untuk acara selanjutnya ada sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Harapan Bunda 2 Purwokerto yang langsung oleh Ustazah Santi. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan Ustazah. Terima kasih Ustaz Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan kita yang saya hormati dan saya banggakan semua orang tua murid, wali murid SDIT Harapan Bunda 2 Purwokerto yang hari ini sudah bersedia bergabung di acara Gerakan Orang Tua Mengaji. Yang saya hormati para petugas pada hari ini, Ustadz Adnan dan Ustadz Juli, Ustadzah Memeng, terima kasih atas atensi dan kerjasamanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan keimanan terutama dan kesehatan serta kesempatan bisa berkumpul pada pagi hari ini walaupun secara virtual. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk keluarganya, para sahabatnya dan semua umat yang istiqomah mengikuti risalah beliau hingga yaumil akhir. Ayah bunda yang saya hormati serta bapak pembicara yang saya banggakan, pagi hari ini kebahagiaan yang tidak terkira karena bisa menghadirkan Bapak Ustadz Kiai Haji Ahmad Kifni di tengah-tengah kita, yang tujuan kami adalah untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya ilmu dan kemanfaatan dari Bapak, terutama ilmu yang bisa kita pakai dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Tema pada pagi hari ini adalah menyiapkan diri dan keluarga menyambut Syahrul Ramadan. Semoga kita semua ayah bunda bisa menyimak dengan baik, mendapatkan banyak manfaat acara pada pagi hari ini. Dan ini adalah salah satu program sekolah untuk mengajak serta ayah bunda senantiasa belajar, membekali diri dan mencari ilmu terus untuk menjadi orang tua terbaik bagi anak-anak kita. Saya selaku kepala sekolah mohon maaf jika dalam pelaksanaan ada banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga kita mendapatkan kebaikan di pagi hari ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutannya dari Ustazah Santi selaku Kepala Sekolah SDIT Harapan Bunda 2 Purwokerto. Untuk acara selanjutnya ya Bunda, kita insya Allah akan ke acara inti. Di dalam acara inti ini insya Allah akan, karena beliau sudah bergabung ya, alhamdulillah di tengah-tengah kita,
dalam acara inti ini akan ada tausiah dari beliau, yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Ifni. Alhamdulillah ada tokoh ulama Banyumas yang di tengah-tengah kita yang akan insya Allah memberikan tausiah untuk kita semua. Kepada beliau kami persilakan waktu dan tempatnya. Monggo untuk Bapak untuk bisa dimulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala SDIT Harapan Bunda II beserta Ustadz dan Ustadzah. Yang kami hormati wali murid, ayahanda dan bunda dari siswa-siswi SDIT Harapan Bunda II, tenaga kependidikan, pengurus yayasan, dan para pemirsa yang tidak mesti dinikmati hanya oleh keluarga besar SDIT Harapan Bunda II saja, tetapi bisa dinikmati oleh seluruh yang berminat pada kesempatan kali ini, yang dalam kaitan kegiatan gerakan orang tua mengaji, lebih-lebih menyongsong datangnya bulan suci Ramadan yang insya Allah kurang lebih sekitar 15-16 hari lagi akan kita hadapi bersama dengan penuh harapan, dengan penuh yakin dan percaya insya Allah perintah Allah bila dilakukan akan membawa manfaat lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang saya hormati, ada 9 hal yang penting kita pedomani menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Apakah itu ustadz ustadzah, apakah itu wali santri, wali siswa, umat Islam, setidak-tidaknya 9 hal ini kita perhatikan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Mungkin ustadz ustadzah menulisnya nanti disimpulkan pada penutup. Atau mungkin kalau misalnya iya, nanti jangan hanya ustadznya yang ditanya, boleh ustadz bertanya kesimpulan dari kajian pada pagi ini ada 9 apa saja. Kalau perlu malah hadiahnya umroh gitu. Alhamdulillah. Tapi syaratnya kumpul di halaman Masjidil Haram gitu. Baik, satu demi satu. Yang pertama, senang dan gembira menyongsong bulan suci Ramadan. Para pemirsa, tidak semua muslim senang menghadapi Ramadan. Ada yang susah, ada yang setengah susah, setengah senang, ada yang senang betul. Yang susah mungkin yang merasa terganggu. Keinginannya makan, minum, mungkin barangkali usahanya. Setengah senang, setengah susah, barangkali masih tanda tanya. Tetapi orang yang beriman, menyongsong Ramadan itu hatinya berbunga-bunga. Oleh karena itu diseru oleh Allah dalam Al-Baqarah 183 yang tadi kita dengar bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, dalam Al-Quran Allah kadang menyeru dengan ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia.
Allah juga menyeru, ya Bani Adam, hai anak cucu Nabi Adam. Khusus untuk Al-Baqarah 183, yang diseru bukan ya ayyuhanas, yang diseru bukan ya Bani Adam, tetapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Mengapa? Sebab perintah yang akan dibebankan kepada orang-orang yang beriman itu cukup berat. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, dicatatkan, dituliskan untukmu untuk berpuasa. Mengapa kok puasa itu terasa berat? Sholat menjaga tidak batal 5 menit. Tawaf menjaga tidak batal 1 jam. Sa'i menjaga tidak batal 1 jam. Wukuf menjaga tidak batal 6 jam. Tetapi ibadah puasa Ramadan menjaga agar tidak batalnya kurang lebih 14 jam. Maka yang diseru, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah 183 ini ayat proses. Ya ayyuhalladzina amanu, input. Kutiba alaikumusiyam, proses. La'allakum tattaqun, output. Seolah-olah misalnya kita gambarkan petani, itu rice mill. Ya ayyuhalladzina amanu, gabah. Kutiba alaikumusiyam, penggilingan padi, rice mill. La'allakum tattaqun, sudah jadi beras. Mana mungkin ada gabah mau jadi beras kalau tidak melalui rice mill? Maka beras kenapa diolah oleh rice mill itu selama 14 jam? Jadi harapannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, gabah. Kutiba alaikumusiyam, rice mill, penggilingan padi. La'allakum tattaqun, takwa, muttaqin. Sudah meningkat harkat dan kedudukannya. Mungkin kalau para petani perkebunan menggambarkannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, ulat. Kutiba alaikumusiyam, masuk ke pompong. La'allakum tattaqun, berubah. Mana mungkin ulat bisa jadi kupu-kupu kalau tidak bisa masuk ke kepompong. Di kepompong itu tidak makan, tidak minum. Maka berubah jadi kupu-kupu. Seolah-olah iman kita ini kelas gabah. Untuk jadi iman kelas takwa, prosesnya diantaranya siam, puasa. Untuk kelas kita ulat, diproses oleh kepompong, tidak makan, tidak minum, berubah jadi kupu-kupu. La'allakum tattaqun. Jadi Al-Baqarah 183 ini seperti gambarannya ayat proses. Tentu yang namanya proses itu ya perjuangan. Maka beribadah puasa itu penuh dengan perjuangan. Bagaimana agar tidak batal, tidak rusak, mempertahankannya 14 jam kurang lebih. Tetapi orang yang beriman itu gembira. Kenapa? Idza sarraka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Apabila perbuatan baikmu menggembirakanmu, perbuatan salahmu menggelisahkanmu, fa anta mu'minun, maka kamu adalah mukmin. Jadi tanda-tanda mukmin itu ada 2 dari segi emosional. Yang pertama, senang dengan kebaikan. Yang kedua, sedih dengan kesalahan. Orang beriman itu kalau akan beribadah senang, sedang beribadah senang, setelah beribadah itu senang. Mengikuti gerakan orang tua mengaji, SDIT Harapan Bunda 2, senang. Ketemu dengan saudara, senang.
sedang mengaji, senang. Nanti setelah mengaji juga senang. Oleh karena itu, insya Allah, tanamkan rasa gembira menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana agar ustadz-ustadzah mendidik anak-anak itu untuk gembira menyongsong Ramadan? Salah satunya adalah diajak bernyanyi. Kan banyak lagu-lagu Ramadan itu. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Itu kan anak-anak jadi senang. Kenapa? Sebab gembira itu membuat imunitas tubuh meningkat. Ini menghadapi COVID-19, jangan terlalu cemas, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut, jangan terlalu galau, tapi jangan menantang. Yang paling baik apa? Optimis, gembira. Ikuti protokol kesehatan. Senang. Oleh karena itu, gembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Kegembiraan itu salah satunya juga dibuat dengan bentuk seperti acara hari ini. Di depan sekolah dipasang spanduk, tanda gembira itu. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Jadi kita Ramadan, kantor, sekolah, madrasah, rumah-rumah penduduk yang strategis, gang-gang, tidak apa-apa, spanduk. Kalau semua tempat selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, maaf, orang yang sengaja padahal harusnya puasa, dia tidak berpuasa, setidak-tidaknya membaca spanduk itu. Inilah yang namanya bentuk bahwa gembira dan gembira terhadap ibadah, terhadap perintah Allah, itu merupakan tanda-tanda orang yang beriman. Berarti kalau kita ini senang sekali akan berpuasa, insya Allah masih punya sinar iman. Kalau ucapannya, Alhamdulillah, sebentar lagi Ramadan, insya Allah masih beriman. Perlu diperbaiki, diwaspadai. Akan Ramadan lagi ya? Iya kok. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu segera disyahadatkan lagi itu. Wah, ini bulan barokah diartikan bulan musibah itu. Nah, oleh karena itu, bersama-sama gembira dan gembira, gembirakan anak-anak. Dengan puisi Ramadan, dengan nyanyian Ramadan, supaya apa? Muncul keinginan, niatnya, motivasinya, gairahnya menghadapi Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, mendalami ulumus siyam, ilmu-ilmu tentang puasa. Orang akan pergi haji, manasiknya setahun sebelumnya. Akan umroh, 3 bulan, 2 bulan, manasik umroh. Akan puasa kok tidak ada manasiknya. Padahal kedudukan puasa sama dengan haji, sama dengan sholat, sama dengan zakat, rukun Islam. Ini bagus sekali nih. SDIT, Harapan Bunda 2, dilenggarakan gerakan orang tua mengaji, menyongsong Ramadan. Ini bagus. Kenapa? Setidaknya dikit-dikit tambah ilmu puasa. Mana yang menguatkan puasa, mana yang merusak puasa, mana yang membatalkan puasa. Insya Allah kalau sudah niat berpuasa bulat dan tekad, insya Allah kuat. Yang berat itu apa? Menjaga puasa dari rusak. Dusta, merusak, tidak membatalkan. Mengadu domba, orang jadi bertengkar, itu merusak, tidak membatalkan. Ghibah, ngerasani, ngerumpi. Ini ustazah, wali murid, ibu-ibu, bunda-bunda. Ya. Jangan sampai aku nek orang ngerasani awaknya pada lara gitu.
Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau barang rasani adem, lemes, sehat, itu naudzubillah min dzalik itu. Itu kalau nanti ngerasaninya sedang puasa, tidak batal, enggak usah qadha, tapi rusak puasanya. Nah, jadi saksi palsu itu juga merusak puasa. Termasuk melihat lawan jenis yang haram dengan syahwat. Nah, ini bunda-bunda, ustazah-ustazah, nanti kalau bulan Ramadan itu melakukannya jaikat-jaikat. Itu laki-laki yang lihat bisa puasanya jadi rusak itu. Makanya bagusnya kayak pokoknya tutupi triplek baen. Artinya laki-laki jangan jadi mata syahwati buat yang haram. Karena kalau melihat dengan syahwat, puasanya tidak batal tapi rusak. Oh, kalau begitu yang merusak puasa lebih banyak daripada yang membatalkan. Istilahnya orang panen padi tinggal kulitnya saja, gabuk dalamnya itu. Nah, oleh karena itu ilmu puasa dipelajari. Kapan puasa itu dimulai? Awal subuh. Kapan puasa diakhiri? Awal maghrib. Jadi kalau lihat dari waktu, puasa dimulai dari masuknya waktu subuh dan puasa diakhiri dengan masuknya waktu maghrib. Jadi puasa itu dilakukan antara dua sholat. Awal subuh dan awal maghrib. Umat Islam Indonesia terkenal hati-hati. Lalu ada imsak. Itu sebenarnya berarti segera menghentikan sahur. Bukan semata-mata harus motong sahur. Oh, belum subuh itu. 10 menit sebelumnya. Jadi kalau kita kok terbangun mendengar imsak, wah sudah imsak kok baru bangun. Segera ambil minuman yang hangat. Makan roti yang empuk-empuk, yang mudah ditelan. Ngunyahnya ndak usah pakai rumus puskesmas 9 kali, 3 kali saja. Blek-blek, karena sudah imsak. Nanti lembut sendiri. Nah, oleh karena itu, apabila sedang makan sahur, mendengar imsak, segera cepat diselesaikan. Kalau sedang makan mie, itu bibirnya nguncuknya lebih runcing lagi. Biar mie-nya masuknya lebih cepat. Syukur kalau sahurnya bubur saja yang mudah ditelan. Itu namanya ilmu. Nah, makanya nanti pada minggu-minggu utama, waktu pengajian tarawih, waktu kuliah subuh, kita dengarkan itu, ilmu puasa. Mesti rata-rata insya Allah, kutiba alaikumusiyam, man soma Ramadana. Oke, nggak apa-apa, jangan bosan-bosan. Tetapi jangan seluruhnya kutiba alaikumusiyam. Wong lebaran kurang 2 hari, puasa sudah 27 hari, masih kutiba alaikumusiyam. Jamaah karo dingluk arep baca kiai. Nah, ini yang namanya harus pakai kurikulum. Yang ketiga, susun perencanaan sukses amaliyah Ramadan. Direncanakan. Katanya planning, organizing, actuating, controlling. Wah, apa? Direncanakan, rencanakan. Sekolah merencanakan. Orang tua keluarga merencanakan. Karena ibadah sholat ditekankan oleh Rasulullah umur 10 tahun. Ini Ustadz-Ustadzah. Berarti kira-kira kelas berapa itu? 4 ya? Kelas 4. 4, iya. 4. Jadi kelas 4 itu sudah mulai intensif puasa. Maka yang kelas 1, kelas 2 dilatih makan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokatan. Makan sahurlah kamu, karena makan sahur itu barokah. Berarti anak-anak yang kelas 1, bangunkan itu waktu ayahanda bundanya sahur. Untuk apa? Latihan melaksanakan makan sahur. Karena makan sahur itu perintah Rasulullah. Ya sahur dulu lah. Nanti kalau akan sarapan, mulai dilatih. Loh kamu tadi pagi kan sudah makan sahur, jam 3, setengah 4. Ya nanti sarapannya jam 12.
Nah, berarti dia puasa itu sampai jam 12. Ada yang hebat sekali. Anak itu cuma haus tok, minum air bening jam 12, puasa lagi. Tidak apa-apa. Berarti ini insya Allah bakatnya kuat ini. Ini anak-anak yang tua-tua tidak boleh ikut-ikutan. Tua jam 12 minum air bening. Apa? Latihan. Oh, serampang sikile. Nah, oleh karena itu, maaf. Ini anak-anak dilatih. Di sekolah tentu saja dibantu. Coba anak-anak siapa yang pagi tadi makan sahur? Belum ustazah, belum ustadz. Baik, kalau begitu besok malam latihan makan sahur. Makan sahur itu tidak mudah. Apalagi hari-hari pertama. Kayak kelihatan aneh itu jam 3 kok makan gitu loh. Tapi karena itu perintah Rasulullah, tidak ada yang aneh. Maka rencanakan dan rencanakan. Direncanakan. Kalau bisa mungkin selenggarakan sholat tarawih di sekolah. Ya tidak usah tiap hari. Hari apa? Anak dilatih tarawih di sekolah, dibimbing ustadz-ustadzahnya. Demikian. Ayah bundanya mengantarkan, mungkin ikut taraweh, bisa. Kalau misalnya protokol kesehatan kita taati dan kita ketat, tidak mengapa, misalnya buka bersama, tetapi terbatas. Mungkin yang sudah kelas 5, kelas 6, kelas 4 yang sudah berpuasa. Apa hadiahnya bagi anak-anak? Hadiahnya bukan materi. Kalau anak kita kelas 3 sudah puasa, bahkan kelas 2 sudah puasa, waktu maghrib peluk dia, cium dia. Hadiah kepada anak-anak yang paling mendasar sampai ke hati nurani adalah memeluknya dan menciumnya. Bukan dibelikan es doger, perut kosong belikan es doger, diare itu. Alhamdulillah Ananda, kamu telah berpuasa sampai maghrib, dipeluknya, diciumnya. Oleh ustazahnya bagi yang perempuan, oleh ustaznya bagi yang laki-laki. Atau mungkin pakai ucapan selamat lewat WA, bagus sekali kamu telah berpuasa. Alhamdulillah, ustaz bangga, ustazah bangga, orang tua bangga. Nah, rencanakan. Yang keempat, prioritaskan amaliyah Ramadan sebagai amaliyah utama. Satu, kita jangan mengira kalau kita akan ketemu Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, Ramadan tahun ini mencoba untuk lebih baik dari Ramadan yang lalu. Maka prioritaskan amaliyahnya. Amaliyah Ramadan yang paling inti itu ada 5. 5 amaliyah inti di bulan Ramadan. 1, berpuasa di siang hari. 2, sholat tarawih, qiyamu Ramadan di malam hari. 3, tadarus Al-Quran. 4, iktikaf. 5, bersedekah. 5 amalan utama di bulan Ramadan. Siang berpuasa, malamnya sholat tarawih, tadarus Al-Quran, iktikaf, dan bersedekah. Insya Allah, prioritaskan amaliyah Ramadan sebagai amaliyah yang utama. Yang kelima, menekan sekecil mungkin gangguan yang akan muncul. Bunda-bunda yang sedang tidak wajib berpuasa, kalau ngopi jangan di depan anaknya yang sedang berpuasa. Kenapa? Sebab walaupun bunda sedang tidak berpuasa, sedang putrandanya sedang latihan berpuasa, jadi kalau ia misalnya minum atau makan, bersembunyi di kamar, dikunci. Itu artinya apa? Lingkungan mendukung.
Bagaimana mungkin anak-anak akan betul yakin berpuasa dengan teguh, dengan kokoh? Maaf, kalau ayah bundanya kelihatan oleh anak itu tidak berpuasa. Oleh karena itu, lingkungan yang mendukung. Jelaskan kepada anak kita, nak, ini nanti yang tidak berpuasa pun akan kelihatan. Apalagi kita di kota. Kalau di desa nuansa santri memang terasa betul. Kalau di kota, Masya Allah, 1-2 hari berikutnya sudah bakul-bakul mulai berani jualan siang hari. Bagaimana kita? Tidak bisa kita tangani dengan kekerasan. Paling dengan himbauan moral, spiritual. Tidak mustahil nanti kita di kampung, di sekolah, siang-siang, ada laki-laki yang begitu bangganya tidak berpuasa itu, merokok sambil jalan. Jangan dipukuli, jangan dihina. Nasihati dengan baik, bahasa yang halus. Pak, Mas, nuwun sewu, bulan Ramadan kok ngerokok sambil jalan ngaten, nuwun sewu nggih. Niku rokoknya diwali genine sineng jero. Endak, dilatih hubungan. Inilah barangkali bagian daripada gangguan kita tekan sekecil mungkin. Dalam hadis tidak ada itu upacara saling memaafkan, tetapi saling memaafkan itu perintah Quran. Wal 'afina 'anin nas, hendaklah saling memaafkan di antara manusia. Oleh karena itu, ustadz-ustadzah di antara mereka saling memaafkan dengan wali murid, bunda dan ayah anda, saling memaafkan dengan anak-anak, saling memaafkan antar suami istri, saling memaafkan antar anggota keluarga. Supaya apa? Tidak muncul nanti waktu berpuasa. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita sedang berpuasa kok diajak bertengkar, Qul inni sho'imun, katakan, saya sedang berpuasa, saya akan melayani pertengkaran. Tuh, orang berpuasa tidak mau bertengkar. Aku orang gelem tukaran, engkau bar maghrib bain. Bukan. Oleh karena itu, bersama-sama kita hayati, gangguan sekecil apapun kita tekan sekecil-kecil. Yang keenam, persiapkan bekal yang memadai. Maksudnya apa itu? Orang akan pergi haji aja bawa bekal. Ya. Coba orang pergi haji itu, Masya Allah. Koper itu dibuka tutup. Sudah diikat, lepas lagi. Kemutan, kurang ini, kurang ini. Ada sambal pecel, ya kan? Bawa itu. Kenapa? Supaya ibadah hajinya tenang. Jadi intinya itu agar ibadah dengan tenang. Nah, kita akan berpuasa Ramadan supaya tenang, bekalnya dipersiapkan semampunya, secukupnya. Minimal standar untuk sahur ada, untuk buka puasa ada. Minimal. Kalau sahur, kenapa bekal dipentingkan? Karena sahur itu oleh Rasulullah dinyatakan tasaharu fa inna fis sahuri barokatan. Makan sahurlah kamu, makan sahur membawa barokah, punya nilai tambah. Kalau buka puasa itu yang penting waktunya, takjil. Jadi istilahnya maaf, tungtem itu buka puasa. Kalau sahur tidak, lauknya yang agak lebih istimewa. Jadi kalau begitu, bunda-bunda, ustazah, kalau masak, yang untuk sahur itu yang istimewa. Kalau yang buka puasa, yang biasa sederhana. Kenapa? Buka puasa itu apa saja enak. Jangan dibalik, buka puasa, rica-rica keluar, ayam goreng keluar, lalu lele penyet keluar, entek semua. Bareng sahur, mendoan siji, artis banget. Lah, terbalik. Mau sahur kok mendoan satu. Ya jam 10 puncet. Loh kok puncet mas? Mendoan siji kok. Itu hebatnya hadis Nabi begitu. Tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahurlah kamu. Karena makan sahur itu mempunyai nilai tambah. Barokah itu kan nilai tambah.
kita berbuka puasa maghrib, paling hanya untuk 4 jam. Jam 6 kita makan, jam 10 tidur. Tapi kalau kita sahur untuk 14 jam. Jam 4 kita selesai, makan lagi jam 6 sore, kan 14 jam kira-kira. Nah, oleh karena itu indah sekali bekal-bekal disiapkan. Yang ketujuh, menyediakan sarana prasarana yang lengkap. Karena masih situasi COVID-19, bawa sajadah sendiri, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, tempat sholatnya didisinfektan, ruangannya jangan tertutup agar terbuka. Itu namanya sarana prasarana. Anak-anak kita yang masih kecil, siapkan sarungnya, baju kokonya, gamisnya, buat dia sajadah yang kecil, agar muncul dari kecil itu senang beribadah. Profesor Dr. Zakia Darajat mengatakan, agamanya orang tua melanjutkan agama masa mudanya, agama masa muda melanjutkan agama masa kecilnya. Di sini strategisnya SDIT Harapan Bunda itu. Di sini strategisnya TK, RABA, PAUD, playgroup. Mengapa? Agama orang dewasa itu melanjutkan agama yang diterima masa kecilnya. Berarti ustadz-ustadzah punya tugas yang berat itu. Menanamkan benih-benih agama sedini mungkin. Kalau cara nanamnya keliru, nanti agama berikutnya itu jadi keliru. Oleh karena itu, insya Allah dengan ketulus ikhlasan, dengan berbagai macam masukan, metode yang kita lakukan, dengan niat yang tulus, insya Allah, dari kecil sudah ditanamkan nilai-nilai agama. 8. Membentuk dukungan keluarga dan lingkungan. Bunda dan ayahanda, ustadz-ustadzah, kalau berangkat sholat tarawih, anak-anak dibawa. Jangan ditinggal di rumah, suruh pegang HP. Dibawa. Kalau mungkin anak masih agak rewel-rewel dikit, ambillah soft yang paling belakang. Ada bapak-bapak yang membawa mungkin anak ragilnya atau cucunya. Saya pernah ngalami di suatu masjid, waktu tahiyat anaknya tenang, mungkin itu cucunya. Tahiyat akhir, cucunya jalan-jalan. Dia di sop pertama, masuk ke ruang imam, pegang mic-nya imam. Halo, halo, Masya Allah. Orang sholat Jumat, habis sholat, semua menggerutu. Gara-gara ada halo-halonya cucunya Mbah yang di sop pertama. Rasulullah saja waktu sujud, cucunya naik punggungnya. Berarti apa? Cucu Nabi melihat Nabi sedang sholat. Oleh karena itu, walaupun nanti sampai di masjid sedikit-sedikit lari, tidak apa-apa. Ini para takmir masjid, musola, tempat-tempat sholat, jangan terlalu keras dengan anak-anak. Yang namanya anak-anak itu ya aktif. Anak-anak itu kadang-kadang malah super aktif. Ya lari-lari sedikit tidak apa-apa, asal di belakang. Ini ustadz-ustadz sekarang kan kelihatan kalem itu. Waktu kecil ngelidik itu sama juga itu. Ustazah itu kan kayak kalem-kalem. Oh lagi cilik ngelidik banget. Sama. Pak Kifi kan agak kalem sudah tua. Nah, oleh karena itu, ajaklah anak-anak ke masjid untuk menjalani pengalaman beragama dari kecil. Pengalaman. Pernah ikut mamah taraweh, aku ngantuk tidur di sajadah, tidak apa-apa. Maka ada anak-anak yang kalau bundanya naik dari sujud, dia gandul di lehernya itu. Ikut naik. Nah nanti waktu ruku jatuh, tebluk. Tidak apa-apa. Nah ini namanya dukungan keluarga. Yang terakhir ke-9. An-nasu takhir wallahu takhir. Manusianya bisanya merencanakan,
Allah lah yang memutuskan hasil. Oleh karena itu, kita berharap, berdoa kepada Allah, semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan yang lalu. Semoga Ramadan tahun ini sehat, panjang umur, mampu beribadah selengkap-lengkapnya. Bahkan juga doa kita, ya Allah, mudah-mudahan Corona COVID-19 bulan Ramadan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pekatan kirang langkung, Ustadz-Ustadzah, Kepala SDIT, Harapan Bunda 2, Bunda dan Ayahanda, para pemirsa, marhaban bihuduri Ramadan. Marilah kita ajak anak-anak kita untuk menikmati datangnya bulan suci Ramadan. Karena masih anak-anak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak beban orang tua diserahkan kepada anak, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya, tetapi niatnya sama. Pada saatnya wajib berpuasa sudah terlatih. Sebab apa-apa itu perlu latihan. Yang berat pun kalau pakai latihan terasa ringan. Yang jauh pun kalau pakai latihan terasa dekat. Yang capek pun, yang lapar pun, yang haus pun, kalau sudah terlatih, dia merasa biasa. Bahkan menurut penelitian, insya Allah orang yang berpuasa sehat lahir batin. Insya Allah sejahtera dunia dan akhirat. Oleh karena itu, penelitian kepada apotek kalau bulan Ramadan itu penjualan obatnya menurun. Penelitian itu. Orang yang gemar berpuasa akan terasa lebih sehat dibanding orang yang gemar makan. Coba kalau orang mau makan, apa aja dimakan. Sate dimakan, gulai dimakan, fried chicken dimakan, hamburger dimakan, apa aja dimakan. Tunggu seminggu, lenger dia itu. Tapi orang yang berpuasa malah sehat. Oleh karena itu, sumu tasihu. Berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat insya Allah. Sehat lahir, sehat batin, sehat spiritual, sehat intelektual, dan sehat emosional. Insya Allah. Marhaban bi huduri Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Yang pertama, bergembira dan senang. Yang kedua, kuasai ilmu puasa. Yang ketiga, susun perencanaan. Yang keempat, empatkan amaliyah Ramadan, amaliyah yang diprioritaskan. Yang kelima, tekan sekecil mungkin gangguan-gangguan yang akan muncul. Yang keenam, persiapkan bekal penunjang yang memadai. Yang ketujuh, lengkapi sarana prasarananya. Yang kedelapan, bentuk dukungan keluarga dan lingkungan. Yang kesembilan, memohon kepada Allah semoga diberi umur panjang, sehat, dan bisa menunaikan ibadah dalam bulan suci Ramadan yang harapan kita lebih baik dari Ramadan yang lalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makatan kirang langkung, mugi manfaat. Kalau tuh ada yang bertanya, sumonggo. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Bapak Dr. Andes Kyai Haji Ahmad Kifni atas tausiahnya pagi hari ini kepada kita semua ya Bunda. Untuk sesi berikutnya insya Allah akan ada sesi tanya jawab nih. Untuk ayah bunda yang ingin bertanya dipersilakan untuk satu pertanyaan dulu nih Pak, untuk supaya mudah dijawab nih. Satu pertanyaan dulu. Oke, untuk ayah atau bunda yang ingin bertanya dipersilakan dinyalakan kamera dan mic-nya nggih. Persilakan kepada ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bundanya Raffi. Saya mau menanya bagaimana kiatnya untuk anak itu semangat bangun untuk sahur, Ustaz. Itu yang kadang-kadang susah banget kalau apalagi anak cowok gitu. Terima kasih aja, Ustaz.
Kiat-kiat untuk bangun sahur nggih ya Bun ya. Nggih kepada Pak Kiai monggo. Biar semangat gitu Oh, kalau untuk mau semangat. sahur susah banget. Nggih. Monggo kepada Pak Kiai untuk menjawabnya nggih. Kiat-kiat untuk semangat sahur. Baik, terima kasih. Bagus sekali, ini praktis sekali. Bagaimana agar anak-anak itu mudah dibangunkan untuk makan sahur? Oh, yang sulit dibangunkan tidak hanya anak-anak, bapaknya anak-anak aja sulit. Yang pertama, tidurnya lebih sore. Tiru tidurnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi habis sholat tarawih, pulang, istirahat sebentar, suruh tidur. Kira-kira ya sebelum jam 10, syukur jam 9. Karena dimungkinkan kalau jam 9 tidur, jam 3 pagi sudah 6 jam. Jadi sudah nyenyak. Tidak cukup. Jangan suruh pegang HP sampai jam 11-12. Ini yang kadang-kadang orang tua keliru. Walaupun anak tidak rewel di ruang tamu, asik ber-HP, tidurnya jam 11-12, jam 3 dibangunkan berat. Nah, maka tidurnya lebih sore. Yang kedua, sampaikan kalau makan sahur nanti malam lauknya lezat. Anak-anak dunianya makan. Ayo bubuk sore jam 09 ya. Engko sahur kerupuk loh. Orang situ tani, ya kerupuk. Nah, bangun, ngapain? Kerupuk. Tuh, makan ayam goreng, sop gitu misalnya. Nah, jadi lauk. Yang ketiga, HP kan punya alarm. Nah, di setting alarm kira-kira jam 3 pagi. Nah, itu setting. Apa artinya kita punya teknologi HP nggak dimanfaatkan untuk ibadah? Nah, jadi setting alarm untuk jam 3 pagi mengeluarkan suara. Kalau perlu rekaman kita boleh bangun, bangun, bangun. Sahur, sahur, sahur. Kan ada masjid musola yang minta bantuan. Sebaiknya lingkungan juga mendukung. Masjid musola lewat pengeras suara jam 3 pagi bunyikan itu sahur, sahur, sahur. Nanti yang di rumah jawab belih, belih, belih. Itu namanya enggak mau nanggapi itu. Masjid depan rumah saya, Bunda Ayahanda atau Ustazah, itu sudah rutin. Kalau bulan Ramadan jam 3 itu sahur, sahur, sahur. Nah, apalagi alarmnya langsung bunyi. Nah. Yang kelima, kalau membangunkan siapapun itu tidak digoyang-goyang tubuhnya dengan mengagetkan, tetapi tangannya dimasukkan ke air, kemudian dicipratkan di wajahnya. Itu tidak akan menimbulkan reaksi saraf yang berlebih-lebihan. Jangan pakai ciduk siwur. Itu nanti malah jejek itu. Jadi tangannya dimasukkan ke air yang agak dingin, dicipratkan di wajahnya. Bangun sahur, bangun sahur. Sudah alarmnya bunyi, kemudian musolanya bangunkan sahur-sahur dengan lembut cipratan air yang jangan banyak-banyak. Cipratan air saja di wajahnya. Nah, ayo sahur. Yang keenam, terangkan sahur itu perintah Nabi. Sahur itu perintah Rasulullah. Ayo nak, makan sahur melaksanakan perintah Rasulullah. Nah, kalau anak-anak kok nginyang, aku gelem sahurnya digendong. Gendong. Kemana? Dekatkan ke kolam tempat air, barangkali ya katakanlah cuci muka. Nanti kan ngantuknya hilang. Ngantuknya hilang. Yang terakhir ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
doa semoga anak-anak mudah dibangunkan. Oleh karena itu, bulan Ramadan jangan lalu berjam-jam habis waktunya dengan HP. Ini yang sekarang ini perlu kita kendalikan itu. Bukan lalu berlama-lama tapi tidak bermakna. Ya kalau misalnya mengendalikannya dengan bermakna silahkan. Makatan kirang langkung, semoga anak-anak kita dilatih untuk makan sahur, tidurnya lebih sore, sampaikan kalau lauk nanti sahur lebih enak lagi, kemudian alarm bunyikan jam 3 pagi, masjid dan musola diminta membangunkan jam 3 pagi lewat pengeras suara atas, cipratkan air di wajahnya dengan lembut, ya tentu saja, kemudian doa dari orang tua. Semoga anak-anak mudah diajak latihan sahur itu perintah Rasulullah. Kata Ibu, semoga manfaat. Matur nuwun. Alhamdulillah Bunda sudah Terima kasih, Ustaz. sudah terjawab nggih bahwa kiat-kiatnya itu tadi ada beberapa. Mungkin Iya, terima kasih banyak, Ustaz. nggih, semoga Terima bisa menjadi lebih baik lagi nanti sahurnya untuk anak-anak nggih. Coba ya. Nggih, bisa dipraktekkan nggih, Bun. Terima kasih, Nggih, Ustaz. sama-sama. Monggo Ayah Bunda masih ada sesi pertanyaan lagi. Insya Allah ada 3 kalau sudah mencukupi waktunya 3 pertanyaan nggih. Oh nggih, Ayah silakan monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan selalu sehat, bersemangat dalam menyambut Ramadan Amin. dan mengisi dengan berbagai amal kebaikan. Ya. Yang ingin saya tanyakan, tadi Pak Ustadz menjelaskan kalau kita boleh melatih anak ke masjid ya, ke masjid. Nah, kebetulan saya ada anak yang umur 3 tahun nih, laki-laki kan, otomatis kan aktif ya. Kalau situasi normal mungkin nggak begitu riskan ya. Tapi saat situasi kayak ini pandemi misalnya mau diajak tarawih, kan harus ada jarak ya, menjaga jarak itu. Nanti misalnya khawatir kalau anak diajak, padahal mau minta ikut juga, ini biasanya kan minta ikut. Tapi kan setelah itu kan lari-lari ke sana kemari kan otomatis berdekat-dekatan dengan jamaah yang lain kan. Misalnya kadang juga saya di saat normal saya ajak bawa dia anak menghitung yang stop itu gitu kan. Itu kan megang satu-satu gitu di itu. Tapi teman-teman yang lain juga ya ikut khusus gitu. Gimana kita dari kita terus untuk memahamkannya ke teman-teman yang lain misalnya yang lagi pada sholat juga bagaimana? Ya, dan saya chat pertanyaan juga itu bagaimana kiat sukses ya agar puasanya berhasil gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kiat-kiat agar semangat ke masjid pada Pak Ustadz, persilakan. Kalau melihat hadis Rasulullah dinaiki punggungnya oleh cucunya, itu memberi pelajaran yang sangat berharga sekali. Orang tua itu jangan egois ingin masuk surga sendirian. Anfusakum wa ahlikum naro. Berarti Rasulullah memberikan isyarat kepada kita. Santun kepada anak-anak, santun kepada remaja, karena merekalah yang akan mengganti kita. Iya, orang tuanya soleh, rajin sholat jamaah, tapi saya tanya, anaknya kemana? Anaknya dididik apa? Ya panjenengan sudah tua, nanti kalau dipanggil oleh Allah bagaimana? Nah, oleh karena itu, orang tua tetap mencari cara, upaya, dan metode. Insya Allah. Satu,
cuci tangan dengan sabun sebelum berangkat. Yang kedua, pakaikan masker. Yang ketiga, sajadahnya sendiri, pakaiannya sendiri. Oh, masih juga agak dikit namanya anak-anak aktif, ya dikasih sarung tangan plastik misalnya. Orang hajatan saja makan pakai sarung plastik. Oh, ini sholat ibadah. Mengapa tidak lebih daripada hanya sekedar makan waktu hajatan? Nah, oleh karena itu, tetap ajaklah anak-anak ke masjid dengan ditata sedemikian rupa, protokol kesehatan. Toh menurut ilmu, saya hanya baca-baca aja, imunitas tubuh anak-anak itu lebih kuat daripada orang-orang yang sudah lanjut usia. Insya Allah, pakaikan sarung tangan, sudah cuci tangan pakai sabun, pakaikan masker, sajadahnya sendiri, kemudian didampingi. Ya, kalau sekedar dia bersentuhan dengan anak-anak sebayanya, tidak usah sholat, di halaman aja dia bersentuhan. Nah, maka jangan terlalu takut berlebihan, tapi juga jangan menantang keadaan. Bawalah ke masjid, ajak sholat tarawih, ajak sholat subuh, cuci tangannya dengan sabun, pakaikan kantong plastik bagi tangannya, masker dipakai, sajadah sendiri, letakkan sajadah di samping ayahnya, bundanya yang tidak jauh. Kalau misalnya ia anak-anak, pilihlah saf yang paling belakang sendiri, karena demi menjaga anaknya biar tidak mengganggu yang lainnya. Lalu tawakal kepada Allah dan berdoa, ya Allah, anak saya sedang kulatih ibadah kepadamu, lindungi dia ya Allah dari segala macam musibah dan bencana, langsung dari musibah corona 19. Amin insya Allah. Perkataan Girang Langgung, matur nuwun. Bagaimana suksesnya? Ya, saya kira kuncinya cuma dua, imanan wahtisaban. Puasa kita karena dasar iman, yang kedua semata-mata mengharap ridho Allah. Insya Allah sukses. Perkataan Girang Langgung. Ulun. Alhamdulillah kepada Ayah untuk pertanyaan sudah terjawab oleh Pak Kiai. Mungkin masih ada nih lagi untuk sesi pertanyaan berikutnya. Karena masih ada waktu, kepada Ayah atau Bunda boleh bertanya. Masih ada satu lagi, kepada Ayah Bunda. Satu lagi ya. Satu lagi. Monggo Ayah Bunda yang ingin bertanya bisa langsung dipertanyakan, Ada pertanyaan lagi kepada Pak Kiai dari Ayah atau Bunda? Sepertinya sudah. Kalau cukup ya. Sepertinya sudah cukup. Sudah cukup, Ayah Bunda. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sepertinya. Saya kira untuk saya sampaikan terima kasih. Marhaban bi huduri Ramadan. Semoga dengan datangnya bulan suci Ramadan, COVID-19 diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan, penuh nikmat, penuh barokah, mari kita bersama-sama menyongsongnya dan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita, merahmati kita, menolong kita, agar kita Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah Tuhan, tolonglah atas kami untuk selalu ingat kepadamu, tolonglah atas kami untuk pandai bersyukur atas nikmat-Mu, dan tolonglah atas kami agar ibadahku kepadamu semakin baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan GOM atau Gerakan Orang Tua Mengaji pada hari ini sudah terlaksana, dari pembukaan hingga acara inti yang disampaikan oleh Bapak Kiai Dr. Andes Ahmad Kifni. Terima kasih kepada Pak Kiai atas
tausiahnya hari ini kepada kami semua. Semoga bermanfaat dan membawa ilmu untuk kita dan juga semangat baru untuk di masa pandemi saat Ramadan nanti. Nggih. Baik, kepada ayah dan bunda, untuk sesi berikutnya itu ada foto-foto nggih. Untuk itu kepada nggih kepada ayah dan bunda untuk membuka kameranya, di-on-kan atau diaktifkan untuk kameranya, nanti akan saya screenshot nggih. Akan di screenshot bersama Ustadz Hifni ya Pak. Nggih. Mohon izin Ustadz. Pak, kepada Pak Kiai mohon izin untuk meng-screenshot nggih gambarnya. Oke. Di screenshot. Monggo. Baik, ayah bunda yang masih belum mengaktifkan kamera mungkin bisa diaktifkan terlebih dahulu. Oke, nggih 1 2 3. Saya ini nggih nanti kayaknya ada yang muncul ada yang tidak nanti. Nanti diulang lagi. Ya alhamdulillah udah kurang 2, kurang 3. Silakan. Iya. Yang belum. Oke, saya Alhamdulillah. screenshot lagi. Oke, sekali lagi nggih ayah bunda. Sebentar ini agak. Oke. Oke, sudah kepada ibu bunda terima kasih sudah di. Sudah saya screenshot juga. Oh nggih, alhamdulillah sama Ustazah Ya, sendiri. alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Baik, ayah dan bunda dan serta kepada Bapak Kiai untuk acara hari ini sudah berjalan dengan baik, insya Allah sudah kita sama-sama mengikuti dengan seksama, dengan hikmat insya Allah. Untuk itu kepada ibu bunda, acara kali ini gerakan orang tua mengaji pada hari pada hari Sabtu, mohon maaf, saya tutup nggih. Terima kasih terutama kepada Pak Kiai dan juga ayah bunda yang sudah bergabung dan mengikuti acara gerakan orang tua mengaji pada hari ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga menjadi amal baik dan pahala kita di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Bun. Iya, sama-sama. Silakan kepada ayah bunda Pak Kiai untuk meninggalkan ruang chat ini. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.